ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini jemaah di dalam mempelajari kitab Risalah fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala oleh Al-Alama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita di dalam sifat-sifat wajib dai, pasal yang keempat. Sekarang kita sifat yang kelima, ya. Sifat yang kelima yaitu kita hendaknya menempuh jalan yang bijaksana, menempuh jalan yang hikmah, ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memahamkan kita, berusaha memahamkan kita sebagai dai seyogyanya di dalam melakukan dakwah, menempuh jalan yang hikmah dan yang bijaksana, penulis mengajak kita untuk memahami, untuk mengerti hikmah Allah. Dia subhanahu wa ta'ala juga hikmah, menempuh jalan hikmah di dalam melakukan pensyariatan. Dia Ta'ala juga di dalam melakukan pensyariatan itu pun juga menempuh jalan yang bijaksana. Maka kiranya itu bisa para hamba ketahui sehingga membuat mereka bisa lurus di dalam berdakwah, sekalipun dakwah itu memang berat, persiapan yang banyak, yang matang, namun demikian tidak tetap harus menempuh jalan yang hikmah. Ya, kita baca, yuk, ayo dibaca. Wangdur. Bismillah. Wangdur ila hikmatillahi ta'ala fi tashri'i tahrimil khamri hina kana ma'lufan indan nas wa kana tahrimuhu ala marahila ba'da an waqa'a su'alu minal mu'minina anhu. Maka lihatlah kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan pengharaman khamr, ketika khamr itu adalah sesuatu yang disukai di sisi manusia, dan adalah pengharaman terhadap khamr itu adalah berjenjang, bertahap. Ba'da, yaitu ketika setelah terjadinya pertanyaan dari orang-orang yang beriman darinya. Al-marhalatul ula, jenjang yang pertama, fi jawabi su'alihim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Jenjang yang pertama yaitu jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Maka katakanlah di dalamnya itu ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Walam yakul manfaatun walam yakul manfaatan walam yakul manfaatun bal qala manafi'u.
liyashmila kullama yakunu aw yatasawwaru liyashmala kullama yakunu aw yatasawwaru min manfaatin fi dzalika. Dan tidaklah dikatakan satu manfaat, bahkan dikatakan manafi, banyak manfaat, agar mencakup setiap apa yang ada dan menggambarkan dari manfaat-manfaat itu dalam hal itu. Wa anna kulla hadhihi al-manafi' tatasagharu wa anna kulla hadhihi al-manafi'i tatasagharu fi janibil itsmil kabiri fihi. Dan bahwasanya manfaat-manfaat ini dia menjadi kecil ketika berada di sisi dosa-dosa yang besar di dalamnya. Wa hadzal kasfu li tahqiqil khamar, dan ini untuk menyingkap hakikat khamar. Wa kullu insanin yudabbaru fi amrihi wa kullu insanin yatadabbaru fi amrihi fasawfa yu'athiru al-ikla'a anhu fasawfa yu'athiru al-ikla'a anhu. Dan setiap manusia dia merenungkan dari perkara ini, dan dia nanti akan terpengaruh untuk mencabut, mengutamakan fasaufa yuksiru gitu. fasaufa yu'thiru al-ikla'a. Maka dia akan terpengaruh mengutamakan al-ikla' untuk mencabut darinya. Wa illam yakun muharraman alaihi haitsu alima anna itsmahu akbaru min naf'ihi. Dan seandainya pun belum diharamkan atasnya, maka mereka mengetahui bahwasanya dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Tsumma inna fi hadzal ta'bir talmihan bitahrimihi fa innahu min qaidati syari'ati annama tarajjahat madarratuhu ala manfaatihi kana haraman. Kemudian di dalam ungkapan summa inna fi hadzal ta'bir, sesungguhnya di dalam ungkapan ini talmihan, ada indikasi, ya bisa, ada indikasi pengharaman. Maka sesungguhnya kaidah di dalam syariat, sesungguhnya apa-apa yang dia itu lebih berat madaratnya daripada manfaatnya, kana haraman, maka dia akan menjadi haram. Watas tashiru an-nufusu, dan jiwa watas tashiru an-nufusu bi annahu sayuharram, maka jiwa akan merasakan bahwasanya dia akan diharamkan. Fa idza jaa tahrimu sadafa anfusan sayasta'idda lidzalika fasahula 'alaiha qubulahu. Maka ketika datang pengharaman, terjadilah pada diri itu, pada jiwa itu, musta'iddan, berupa persiapan lidzalika, untuk hal itu, maka menjadi mudahlah untuk menerimanya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang mencegah yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf itu mulia, ya kan? Mulia sekali kan gitu. Ya, saya pernah itu juga menyampaikan kiasan kepada kerabat saya. Jadi orang itu nggak mau siraman itu loh, mau siraman rohani, supaya itu lihat kayak ada hujan itu. Kalau ada hujan kan terus tumbuh kan gitu. Nah, kita harus mau disiram dengan Al-Quran, sebagaimana itu kan kita kan bertani, berkebun itu kan juga mengharapkan turunnya hujan. Aku dibantah oleh mereka. Ya ora kecembeng, nek kecembeng ya ora tukul. Saya dikituin oleh mereka.
Saya hanya berpikir, oh ya, berarti ini siapanya gitu. Ya memang gitu, hujan itu bukan kewajiban kita menurunkan, tapi kewajiban kita menyiapkan lahan. Saya bilang gitu, kita kan harus menyiapkan lahan tau kan itu. Ya ayo kita akan disiapin, makanya kan mbah-mbah itu sebelum ulur wis berujul kan itu. Kita nggak berujul. Sebelum turun hujan sudah menyiapkan lahan, ya kan, udah dicangkul, udah diberujul supaya nanti sewaktu-waktu turun hujan tinggal tanam, berikut sudah ada pengairannya kan gitu, biar nggak naik jembeng. Nah itu. Juga ini dengan sama begitu, memang kita harus berkewajiban begitu, menyiapkan lahan itu, menyiapkan lahan. Juga dia Ta'ala pun begitu, akan mengharamkan khamr, ya, menyiapkan hati. Juga hati dipersiapkan gitu, hati disiapkan bagaimana nanti datangnya larangan khamr sudah bisa diterima oleh hati yang dipersiapkan ya gitu. Nah ini jamaah kita memandang, lihatlah itu. Jadi kita sudah demikian dipandang, nah itu kita harus menyiapkan itu, suruh menyiapkan hati kita, menyiapkan hati manusia, menyiapkan hati manusia. Nah ini sekarang yang sering disoroti, mau mondok ke anak, neng anaknya diumbar HP, engko neng pondok HP dilarang. Nah ini bagaimana menyiapkan hati hati anak untuk masuk dunia pesantren gitu. Kalau kita pengen bener mondok ke anaknya, ya bagaimana HP bener-bener dibatasi, diarahkan anak, tidak ketagihan dengan HP yang itu. Jangan sampai yang pinter HP ini smartphone ning anaknya ora pinter. Si pinter HP ini smartphone ini anaknya ora pinter. Kita nggak mau si pinter HP ini, tapi si pinter harus anaknya harus mau menghafal Al-Quran, mau menghafal hadis, yaitu mau paham fikih. Walaupun semuanya di HP sudah ada, tapi yang pintar jangan hanya HP ini. Sebenarnya anaknya juga harus pintar itu sama. Yang namanya kita bijaksana menyiapkan semuanya, nah gitu. Termasuk ini di dalam dia Ta'ala mensyariatkan haramnya khamr. Yang mana waktu itu khamr itu disukai oleh manusia. Waktu itu khamr disukai oleh manusia. Nah, dan Allah tahu itu, Allah ngerti bahwa khamr waktu itu disukai oleh manusia. Oleh karenanya dia Ta'ala dalam mengharamkan khamr melalui tahapan-tahapan. Tidak langsung mengatakan khamr itu haram, walaupun Allah bisa. Dan Allah mampu. Allah mampu, tetapi dia Ta'ala tidak hanya tahu dan mampu, tapi dia Ta'ala selain tahu, mampu, rahmah, juga dia Ta'ala bersama hikmah, bijaksana. Jadi nggak boleh yang penting tahu, mampu, nah gitu, tapi harus bijaksana. Ada melalui beberapa tahapan, dan tahapannya yang banyak itu pun tidak segera dimulai. Kalau tahapannya banyak yang dimulai juga tidak. Dan kayak dimulai tekan tahapan diharamkan juga enggak. Tapi memulainya, kamu sama memulainya ba'da'an waqa'as su'alu minal mu'minina. Setelah ada pertanyaan tentang khamr, ba'da su'ali anhu. Setelah ada pertanyaan tentang khamr dari kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum minum khamr dan melakukan judi. Yang itu. Jadi setelah bertanya baru dimulai tahapan yang pertama. Apa tahapan yang pertama? Yang pertama tahapannya setelah ada pertanyaan, tahapan yang pertama adalah dikatakan oleh Allah supaya Nabi menjawab di dalamnya ada dosa yang besar dan ada beragam dan aneka macam
manfaat untuk manusia. Hanya saja dosanya lebih besar daripada seluruh manfaatnya. Seluruh manfaatnya. Betul. Naf'ihima, seluruh manfaatnya. Betul. Betul kan? Ya. Kenapa? Naf'ihima artinya seluruh manfaatnya. Betul. Betul. Kok bisa? Naam. Mufradun mudhafun. Mufradun mudhafun ya ummu kullalil mudhafi ilaih. Ini naf'i mufradun mudhaf. Jadi seluruh manfaatnya judi dan khamar. Ya. Ini ikhwah, kita perhatikan di sini. Jadi yang pertama jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijawab bahwasanya khamr dan judi dosa besar. Dan di dalamnya ada aneka ragam banyak manfaat, namun semuanya tidak bisa melebihi dosa. Nah itu, tidak bisa mengguli dosanya, kan itu. Ini jawaban yang diberikan di tahapan yang pertama. Kemudian beliau mengajak kita merenungi ayat. Di sini dia Ta'ala mengatakan wa manafi'u linnas. Dia Ta'ala mengatakan qala manafi'u linnas. Dia Ta'ala tidak mengatakan manfaatun linnas. Ya kan? Jadi ini dia mengatakan ismu wa fihi ma ismun kabir wa manafi'u, bukan wa manfaah. Bukan wa manfaah, tapi manafi'. Nah gitu. Dikatakan manafi'. Jadi ini tantangan dari Allah. Bahwasanya seluruh aneka macam manfaat yang kullama yakun, seluruh manfaat yang ada pada khamr ataupun sekedar manfaat yang yutasawwar, manfaat dalam gambarannya dalam khamr ada manfaat. Nah itu walaupun demikian seluruh ini manfaat dan apa yang tergambar manfaatnya tatasagharu, itu menjadi kecil jika disandingkan dengan dosa besar di dalamnya. Ya ini sama. Artinya apa di sini? Artinya dia Ta'ala ketika ditanya oleh kaum mukminin tentang hukum khamr pertama kali tidak langsung mengharamkan, tapi apa? Langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah kasfun li haqiqatil khamri. Itu dulu. Langkah pertamanya jemaah namanya kasfun li haqiqatil khamri. Langkah ini namanya apa? Menyingkap hakikat khamr. Menyingkap hakikat khamr. Jadi tidak langsung melarang, tidak langsung memerintahkan meninggalkan, tapi langkah pertama apa jemaah? Hakikatnya dibuka dulu. Hakikatnya disingkap dulu biar orang itu tidak salah memahami khamr, tidak salah memahami judi. Karena boleh jadi mereka minum khamr dan judi karena salah ilmu, salah memahami hakikat, hanya fokus pada manfaat tapi tidak memperhatikan sisi lain. Maka langkah pertama adalah membongkar dulu hakikatnya bagaimana. Namanya hada kasfun li haqiqatil khamri. Nah gitu. Ini langkah yang pertama itu jamaah. Itu pun menunggu ditanya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bila hal itu sudah disampaikan,
hakikatnya sudah dibuka dulu, semua bisa melihat oh itu hakikatnya, nah gitu. Maka beliau jelaskan, wa kullu insanin yatadabbaru fi amri. Yatadabbaru fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamirun mustatir. Terus jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il fi mahalli jarrin, menaati insanin, ya kan? Menaati insanin. Jadi ingat ini yatadabbaru adalah fi mahalli jarrin, menaati insanin. Kullu mubtada, khobarnya bukan yatadabbar karena yatadabbar adalah naat, ya naat. Mana khobarnya kullu? Fasaufa yuksir, fasaufa yuksir. Maka maknanya apa jemaah? Setiap manusia yang mau merenungkan masalah hakikatnya khamr seperti yang disingkap oleh Allah, fasaufa, niscaya suatu waktu nanti kelak dia akan memilih mengutamakan meninggalkannya sekalipun tidak diharamkan. Nah itu sekalipun tidak diharamkan itu memilih meninggalkannya. Kok bisa iya? Karena dengan disingkap hakikatnya alima, dia kan tahu ternyata hakikatnya khamr itu dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah itu disebut itu. Nah, oleh karenanya beliau jelaskan fi hadzat takbir, di dalam takbir ini, takbir yang sama, takbir fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Nah, takbir ungkapan kata seperti itu di dalamnya terkandung talmih, terkandung indikasi, terkandung isyarat diharamkan karena sudah menjadi kaidah, udah menjadi prinsip oleh siapapun, prinsip bahwasanya apa saja yang kuat madorotnya dibandingkan manfaatnya pasti haram. Nah gitu. Nah dengan begitu maka jamaah jiwa-jiwa manusia sudah merasa bahwa khamr akan diharamkan. Nah itu. Oleh karenanya nanti bila betul turun dan datang pengharaman itu maka sodafa anfusan mustaidan. Ini pengharaman menjumpai jiwa-jiwa yang sudah siap walaupun pada mulanya sangat dicintai tapi sudah disiapkan hatinya untuk menerima dengan kata-kata fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima, sehingga ketika mengharamkan itu sangat mungkin diterima, maka mudah bagi jiwa menerima pelarangan karena hatinya sudah disiapkan, jiwanya sudah ditata, kan gitu. Jadi kita nggak boleh sok-sokan, sing penting dilarang. Nih itu kan ditunda. Kita kan melarang itu untuk ditinggalkan. Kita memerintahkan untuk dilaksanakan. Ya maka harus bijaksana bagaimana menyiapkan segala sesuatunya itu bisa terwujud dengan baik. Yaitu marhalah yang pertama. Yuk lanjut. Al-marhalatu tsaniyah. Al-man'u min qurbani sholati fi halis sukri. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tahapan yang kedua yaitu pelarangan dari mendekati sholat di dalam keadaan mabuk. Allah berfirman,
Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wa hadza ala aqalli taqdir yashmalu ijtinabihi fi khamsati awqatin fil yaumi wal lailati fata'tadu an-nufusu 'ala al-imtina'i minhu fi ba'dil waqti liyashula 'alaiha al-imtina'u al-kulli fima ba'du. Dan ini adalah kadar yang paling sedikit yang mencakup menjauhkan dari 5 waktu sholat dalam sehari dan semalam, maka akan menjadi biasa jiwa untuk menahan darinya di dalam sebagian waktu-waktu, agar memudahkan padanya untuk menahan pada seluruhnya dari apa-apa sesudahnya. Ya, ini ikhwah. Begitupun setelah diterangkan hakikatnya, Allah masih membuka tahapan yang menengah. Tidak langsung final khamr itu haram, tapi Allah masih menempuh tahapan menengah lagi. Apa jemaah? Yaitu melarang khamr tapi dikaitkan dari sholat. Al-man'u min qurbanis sholati fi halis sukri. Larangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Nah itu. Jadi hanya gitu dulu. Jadi orang kan udah ngerti pentingnya sholat, mengerti as-sholat adalah imaduddin, tiangnya agama, betul-betul menegakkan sholat. Nah itu dipakai oleh Ta'ala. Nah, jadi orang kan menjaga sholat, jadi tidak langsung mengharamkan khamr, tapi baru dengan cara menengah. Kalau sholat yang memang itu penting, tiang agama, ya jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah kan gitu, jangan melakukannya dalam keadaan mabuk. Ini artinya melarang, tapi tidak sehari semalam 24 jam. Tetapi hanya dilarang sehari semalam sewaktu-waktu manusia akan sholat. Karena wajibnya 5. Ya aqallu takdir minimal 5. Kan gitu, minimal 5 kali. Minimal menjelang maghrib tidak mabuk, tidak minum, menjelang isya tidak minum, menjelang subuh tidak minum, menjelang duhur tidak minum. Itu namanya aqalli takdir. Sedikitnya ya 5, karena yang wajib adalah 5. Kalau nambah 6 silahkan. Kalau mau duha, ya sebelum duha jangan minum, kan gitu. Saya pengen duha. Jadi kalau duha, sebelum duha jangan minum, karena nggak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau pengen duha ya nanti menjelang duha jangan minum, kan gitu. Aku pengen qiyamul lail, berarti sebelum qiyamul lail jangan mabuk. Di hari semalam berarti 7 kali, kan gitu. 5 yang wajib tambah 2 yang sunnah, kan gitu. Jadi gitu terjemahkan, ini minimal begitu dulu, kan gitu. Jadi di waktu-waktu akan sholat jangan mabuk. Nah, gitu. Itu cara Al-Quran, ya kan? Cara bagaimana mengkondisikan hati dan jiwa supaya itu keterangan, itu syariat bisa diterima dengan baik. Nah dengan begitu kaum muslimin jamaah rahimanullah, akhirnya jiwa ini terbiasa meninggalkan darinya, terbiasa di sebagian waktu, kan itu. Terbiasa dulu, kan itu. Terbiasa meninggalkannya walaupun ya masih minum, tapi minimal di waktu tertentu sudah terbiasa meninggalkan. Harapannya apa nanti? Harapannya mudah atas jiwa ini setelah itu mudah meninggalkan secara
total. Yuk terus. Al-marhalatu tsalitsah. Tahapan yang ketiga, al-man'u minhu fi jami'il awqati wal ahwali. Fi qoulihi ta'ala fi suratul Maidah wa hiya min akhir ma nazala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'ani dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Tahapan yang ketiga yaitu pelarangan darinya itu di dalam pada semua waktu sholat dan semua keadaan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, yaitu pada akhir ma nazala, dari akhir dari yang diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijzun, adalah najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan menginginkan bagi kalian itu terdapat permusuhan dan kebencian di dalam khamar dan judi, dan mencegah kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Wa intaha as-sahabatu an dzalika bikulli yusrin wa suhulatin ba'da tilkal tamhidati litahrimihi fasubhanal hakimir rahim. Maka para sahabat berhenti dari hal itu dengan segala kemudahan setelah adanya persiapan dari pengharamannya. Maka Maha Suci Allah, Zat yang Al-Hakim dan Ar-Rahim. Ya, itu jamaah. Lalu yang ketiga baru dilarang mutlak. Dilarang mutlak. Ini dilarang mutlak ini di surah Al-Maidah ayat 91. Dan kita yakin Al-Maidah ini yang terakhir, sebagaimana dia adalah akhiru ma nazar, adalah akhir surat yang turun. Jangan dibalik, oh kamu tahu Al-Baqarah dulu, An-Nisa baru Al-Maidah. Iya, karena dalam urutan turunnya Al-Quran, Al-Maidah adalah yang terakhir kali itu turun, ya kan? Yang terakhir kali itu turun, nah gitu. Maka inilah yang terakhir itu yang melarang secara mutlak, ya. Bahwa demikian sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan ketika ada kebijaksanaan, ada tahapan-tahapan, tidak hanya melarang tapi juga mengkondisikan dengan seluruh tahapan-tahapan di atas. Yuk, terus sekarang contoh yang kedua, contoh lain. Tadi hikmah Allah, sekarang hikmah Rasul. Rasul pun dalam berdakwah juga hikmah, menempuh jalan hikmah, ya, tidak memaksakan kehendak, ora pokoke ngene gitu. Tapi itu memang pokok, tapi menuju yang pokok beliau mengkondisikan bagaimana menempuh cara yang bijaksana sehingga itu kebaikan sampai kepada masyarakat, kepada umat, dan umat bisa melakukan. Yuk. Wa baya'a saqifu Rasulillahi Sakifun Rasulah. Wa baya'a sakifun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisyartin alla sadaqatan 'alaiha wala jihadan. Faqubila minhum wa qala sayatasaddaquna wa yujahiduna wa dzalika li anna al-imana idza dakhala fil qalbi
istalzama qiyamul mu'mini bi jami'i syara'il islami wa kullama kana al imanu aqwa kana qiyamuhu biwajibatil imani wa mukammilatihi atamma. Dan Sakib dan telah berbaiat As-Sakib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat bahwasanya mereka tidak bersedekah dan tidak berjihad, maka diterima dari mereka. Waqala dan berkata Rasulullah bersabda, niscaya mereka akan bersedekah dan mereka akan berjihad. Dan itu dikarenakan keimanan tidak, jikalau masuk ke dalam hati dan telah dia akan mengharuskan untuk menegakkan seorang mukmin itu terhadap semua syariat-syariat keislaman, syariat-syariat Islam. Sebagaimana dan setiap maka ketika keimanan itu kuat, maka melaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban keimanan dan penyempurnaannya itu adalah maka akan sempurna. Ya. Ya, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk juga ya, mungkin kita harus tahu ya. Kita mengetahui kan Nabi berdakwah, bagaimana para sahabat mengikuti Rasul sampai mereka tidak hanya sedekah, mereka sampai hijrah, ya kan? Sampai hijrah ke Habasyah yang pertama, yang kedua hijrah ke Madinah. Perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang tidak ringan, ya kan? Yang sangat berat kan begitu. Tapi ada ujian. Coba ada ujian. Ada bangsa sakit, mau Islam, mau iman, mau baiat, tapi mereka mengajukan syarat. Kami mau iman wahai Nabi. Jemaah, kami iman mau, tapi dengan syarat kami ini tidak wajib zakat. Kami ini tidak wajib jihadnya itu. Padahal yang lainnya tidak sedekah nggak sah, tidak jihad nggak sah. Kan itu. Di sini mereka minta ya Rasulullah kami mau, tapi mohon kami tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban jihad. Gitu. Kalau wajib nggak jadi iman. Kalau iya, yang lainnya yang lebih dulu sangat banyak semuanya wajib. Kan itu. Nah, demikian jamaah. Ini bagaimana gini yang hikmah gitu. Nek nampa sakit, engko liyane dadi yo kendhu. Kan nampa sakit wong ku yo peluang untuk mereka masuk Islam. Gimana jamaah kayak gitu ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang bijaksana? Yang bijaksana yang Nabi pilih. Yang bijaksana yang Nabi lakukan. Karena Nabi pasti menempuh yang bijaksana. Ternyata beliau ikhwati fillah bijaksana yang sesungguhnya, yang hakiki. Bijaksana yang beliau contohkan apa jemaah? Yaitu beliau kepada bangsa Sakif menerima syarat. Kepada bangsa Sakif beliau menerima syarat. Kepada para pendahulu kaum muslimin Nabi menjelaskan, walaupun aku menerima Sakif
Islam tanpa kewajiban sedekah dan jihad, wahai sahabatku semua, yakinlah nanti mereka pun akan zakat. Nanti pun mereka akan jihad. Nah begitu. Kenapa? Ya, karena itulah hebatnya kekuatan iman. Ya, itulah hebatnya kekuatan iman. Jadi kita harus tahu iman itu hebat. Makanya jangan sampai terbawa oleh mereka yang meremehkan iman, malah memojokkan iman. Jangannya iman nggak penting, kan itu menghalang-halangi kemajuan. Naudzubillah. Iman itu hebat. Iman itu hebat. Sampai-sampai satu bangsa yang mau iman mensyaratkan diri tidak zakat, tidak jihad, itu pun karena iman akan apa? Akan tidak iman untuk sedekah dan jihad. Ya kan itu. Karena iman tidak iman gitu. Karena iman tidak iman. Tahu iman ya, tahu enggak iman? Ya, karena iman tidak akan iman untuk zakat dan jihad. Beliau katakan saya tasaddaqun wa yujahidun. Niscaya mereka kelak akan menunaikan zakat dan akan melakukan jihad. Kenapa? Ya, yang demikian itu hakikat iman. Hakikat iman. Iman itu apabila sudah masuk dalam hati. Memang gitu sama. Maka yang penting memasukkan iman. Itu yang utama, masukkan iman. Makanya kita harus pandai-pandai begitu. Ojo gur masalah mangan. Nek nyengani anake ndang lek mangan. Lawe ngono rasakno sik. Ngono ta? Rasakno sik, aja maido. Urung rasake kok wis semon. Kan itu jamaah, kan gitu. Rasakno sik kan gitu. Nah, itu sebetulnya juga dipakai dalam iman, rasakno sik kan gitu kan. Rasakno semon sik, kuwi nyoba sik, aku kok aja sama-sama emoh. Gitu. Iki guys, umi ku sing nyampe tenanan, ora seneng karo kowe ora dimasak ya. Sone kowe emoh iki, rasakno sik aja langsung emoh. Gitu. Ya. Itu kalau orang sudah mengerti rasanya iman, jika iman ke dalam hati, iman itu akan melazimkan si mukmin, si pelaku iman menegakkan seluruh syariat-syariatnya. Setiap kali imannya semakin kuat, maka semakin sempurna di dalam dia menegakkan kewajiban iman seperti zakat, akan semakin menegakkan penyempurna iman seperti jihad. Ya kan? Jadi kalau zakat namanya wajibatul iman. Kalau jihad namanya mukammilatul iman. Ya, kan itu makanya ini wajibat dan mukammilat. Ya, ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya, selesai alhamdulillah untuk sifat dai yang ke-5, yaitu hendaknya menempuh jalan yang bijaksana dengan 2 contoh, satu dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yang kedua dari praktek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.